Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi ja'ala da'wata ila al-huda wa dalalata ala al-khair, an-nasihatu lil muslimina min afdalil qurabat wa ahammul muhimmat. ذلك سبيل الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين والعلماء الآملين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين وإمام المتقين وسيد غرة المحجلين. أما بعد، حضرة المحترمون، habaibuna al-fudhala, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi al-mukarram al-habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali al-Hindwan, dan tak lupa pula kepada al-mukarram al-habib Umar bin Husain As-Segaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau semua agar senantiasa dapat membimbing kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula kepada para alim ulama, tokoh agama, tuan guru, tokoh masyarakat, wabil khusus segenap hadirin dan hadirat yang alhamdulillahnya pada malam hari ini Allah mudahkan langkah kita menuju satu keinginan yang Allah inginkan, kebaikan dari kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan rahmat dan taufiknya. Amin. Allahumma amin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana tidaklah setiap apa yang kita inginkan, tidaklah setiap apa yang kita lakukan terkecuali itu semua telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi datangnya kita ke tempat ini, datangnya berkumpulnya kita di acara semacam ini, tidak lain tidak bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan kita insan yang jauh lebih baik daripada hari yang lalu. Sehingganya Allah subhanahu wa ta'ala menuntun hati kita, Allah ta'ala mendekatkan diri kita, Allah ta'ala menjadikan jasad yang ia ciptakan ini di muka bumi ini untuk senantiasa diciptakan untuk dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia ini, yaitu kalau manusianya diciptakan secara jasadiyahnya pula, kata di dalam ahli tafsir mengatakan bahwa jasad manusia, yaitu jasad keseluruhan kita, jasad dan rohaninya Allah inginkan sebuah kebaikan, maka Allah akan dekatkan ia kepada satu perkara yang Allah inginkan, yaitu di dalam ibadah, agar senantiasa kita dapat menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingganya tidaklah datang satu syariat, tidaklah datang satu ajaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sesempurna cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Acara semacam ini adalah salah satu ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dzikir salihin tanzilur rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala kita mengingat orang-orang saleh, maka banyak rahmat, banyak kebaikan, banyak pahala yang akan kita dapatkan. Sehingganya apalagi kita mengingat Sayyidul Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingat nama orang soleh saja satu, banyak kebaikan yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita mengingat nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu lebih banyak lagi kebaikan yang akan kita dapatkan.
Sehingganya patutlah kita berbahagia hadirin hadirat. Syariat yang datang melalui baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke telinga kita, yang diajarkan oleh guru-guru kita, semuanya bersanad dengan jelas, semuanya berkaitan dengan jelas, semuanya memiliki ikatan yang jelas. Dari ikatan kita mendengarkan apa yang datang dari guru kita, guru kita mendengarkan dari gurunya, gurunya lagi mendengarkan dari gurunya, sampai pendengaran ilmu yang datang dari Allah sambung menyambung dari kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sehingganya patut kita berbahagia karena kita memiliki seorang guru, karena kita memiliki seorang pembimbing, karena kita memiliki seseorang yang menuntun agar kita tidak salah di dalam memilih perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam hari ini salah satu wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana sanad keilmuan kita, yang mana sanad terlebih di dalam tarekat kita, bagi yang menganut tarekat Alawiyah, bersambung langsung kepada beliau, ini salah satu tanda bahwa kita diinginkan satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lebih lagi mengamalkan amal baik yang datang dari apa yang datang daripada guru kita, pastilah kebaikan itu akan berlipat ganda sampai dihaturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, man shalla ala sayyidina Muhammadin marratan wahidan, orang yang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, apa yang akan terjadi kepada baginda Rasul? Raddallahu alaihi ruhu syarif, akan dikembalikan ruh baginda Rasul kepada jasadnya. Untuk apa? Untuk menjawab salam dari umat-umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita mengetahui perihal hal semacam ini? Kalaulah tidak datang dari orang sebelum kita, dari ulama-ulama sebelum kita, dari orang yang datang memberikan ilmu dari yang datang daripada gurunya, yang bersambung langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mereka? Apakah mereka mengada-ngada dengan hal semacam ini? Tidak. Mereka mendapatkan satu ilmu hikmah, yang mana ilmu hikmah yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salah satu hadis qudsi, beliau berkata, idza ahabballahu 'abdan, kalau sudah Allah ini mencintai salah satu hambanya. Ini kalau Allah sudah cinta sama salah satu hambanya, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril, Jibril datang menghadap kepadaku, aku ingin kabarkan kepadamu bahwa aku mencintai hambaku fulan. Disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kesombongan, maka tidak adalah kesombongan yang lebih daripada kesombongan kita apabila nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin hadirat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah kesombongan yang mana derajatnya tidak bisa ada lagi di atasnya, terkecuali kesombongan itu nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi ketika Allah memanggil malaikat Jibril? Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril bahwa aku mencintai fulan, maka malaikat Jibril akan mengabarkan kepada ahli orang-orang yang hidup di langit sana. Malaikat Jibril mengabarkan kepada penduduk langit bahwa sesungguhnya Allah mencintai fulan. Apabila telah dikabarkan oleh malaikat Jibril atas kecintaan Allah kepada seorang makhluk, kepada penduduk langit, tentulah apa yang dikatakan orang ini tadi akan didengar oleh penduduk langit. Sehingganya apabila penduduk langit telah mengetahui rasa cinta Allah kepada makhluk yang bernama fulan, penduduk bumi juga pasti akan mendengar
kabar yang demikian, sehingganya penduduk bumi pula akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa selanjutnya yang ia dapatkan apabila ia dicintai oleh Allah? Maka dikatakan bahwa matanya sebagaimana Allah melihat, pendengarannya akan sebagaimana Allah mendengar, dan lisannya tidaklah keluar dari ucapannya terkecuali hikmah sebagaimana cara Allah mendidik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang dikatakan ilmu hikmah, melihat sebagaimana Allah melihat, mendengar sebagaimana Allah mendengar, sebagaimana yang datang dari riwayat beberapa hadis dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah melihat seorang hamba dengan pakaiannya, tidaklah melihat seorang hamba dengan cara hidupnya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat di dalam isi hatinya bagaimana cara dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haruslah kita memahami satu perkara, kita datang dengan ilmu yang kita berikan kepada orang lain, tidaklah ilmu itu terkecuali bersanad sambung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi di zaman sekarang, tahulah apa yang terjadi dengan mereka orang-orang yang mengaku berilmu namun mereka tidak memiliki sanad yang jelas, mereka enggak punya guru yang pasti, mereka tidak punya ikatan yang jelas, namun mereka hanya berani bersuara sebagaimana yang datang dari salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman ini kata Rasul, banyak orang yang alim namun sedikit yang berani menyuarakannya, sehingganya akan datang nanti di zaman di mana orang-orang mulai sedikit keilmuannya namun ia sudah berani berbicara di hadapan orang lain. Na'udzubillah waliyadzubillah. Yang dimaksud oleh baginda Rasul adalah orang yang tidak memiliki sanad keilmuan di dalam pemahaman agamanya, orang yang tidak memiliki ikatan langsung dari keilmuan yang mana gurunya dan gurunya bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita salah memilih seorang guru, jangan kita sampai salah memilih seorang yang akan menuntun kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rugi, luar biasa rugi kalau kita sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang inilah yang akan mempertanggungjawabkan keilmuannya. Sampaikah ilmu ia ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak sampaikah ilmu itu tadi, akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang menuntun kita. Sebagaimana seorang guru memilih seorang murid, maka patutlah kita sebagai murid pula memilih untuk ingin dibimbing oleh siapa. Sebagaimana di kaidah nahwu dikatakan, laita syababa ya'udu yauman fa akhbarahu bima fa'ala al-mashibu. Gak mungkin orang ini bisa menuntun orang lain di sebuah perjalanan terkecuali perjalanan itu tadi sudah pernah ia lewati beberapa kali. Jadi nggak mungkin kita dapat dituntun oleh seseorang yang belum pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak mungkin bisa sampai kepada Allah terkecuali kita menyandingkan diri kita kepada orang yang pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingganya patut kita syukuri, terlebih-lebih lagi di desa Atu-Atu ini banyak bersyukur kita harusnya, Pak. Banyak bersyukur kita, Bu. Kenapa? Di tempat ini ada seseorang muallim. Di tempat ini ada orang yang membimbing kita. Di tempat ini ada orang yang akan menemani kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sanadnya bersambung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya di zaman sekarang pula kita ketahui banyak dari antara orang-orang dari bumi Nusantara kita Indonesia ini bersekolah atau menimba ilmu di tanah Hadramaut. Banyak beberapa pondok di sana yang sanadnya betul-betul sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya guru mulia kita Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana beliau berguru kepada abahnya Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Sehingganya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama di dalam syair bahwa musalsalatun anhum asanidu akhdihim, di mana sanadnya bersambung sebagaimana mereka mengambil sanad dari orang-orang terdahulu. Itu sanad, Bang. Harus kita jelas.
Habib Umar berguru kepada gurunya kepada abahnya Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Orangnya jelas, keilmuannya jelas, nasabnya di dalam keilmuan jelas, sanad dalam keilmuannya jelas. Berguru lagi kepada, di atasnya lagi sampailah kepada Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi pada zaman itu. Sampai ada juga yang mengatakan bahwa salah satu guru Al Habib Umar di atasnya adalah Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, yang mana maulidnya pada malam hari ini yang tadi telah kita baca. Kurang bangga apa kita? Kita punya guru yang sanadnya sambung kepada pengarang maulid, yang maulidnya dibaca di bumi Kalimantan kita. Apalagi yang mau kita sombongkan di hadapan mereka? Kebanggaan kurang bangga apalagi kita kepada ulama-ulama kita yang mana sanad keilmuannya bersambung kepada mereka para orang-orang yang telah pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan cara-cara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan." Kalaulah Allah menginginkan dari salah satu hambanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka akan Allah jadikan ia orang yang faham dengan yang namanya agama. Maka dikatakan oleh Al-Imam Nawawi di dalam syarahnya, beliau berkata, yufaqih artinya ini memahamkan apa yang disampaikan oleh para muallim, apa yang disampaikan oleh tuan guru, apa yang disampaikan oleh para ustadz, itu kita paham. Terlebih-lebih lagi di dalam urusan syariat. Makanya yang kita pelajari pada pertama kali di dalam satu majelis adalah ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu ini akan berpengaruh pada pondasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ada yang mengatakan lagi, ia akan difahamkan dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Ia akan difahamkan kepada ilmu-ilmu yang nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innama ana qasimun. Aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya membagikan. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberikan. Allah ini sudah ngasih melalui wahyu-wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu itulah yang disampaikan oleh mereka para pewaris keilmuan yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka para ulama, mereka para nabi tidak mewariskan harta benda, tapi mereka mewariskan keilmuan, dan ilmu itulah yang sampai saat ini kita dengarkan, yang sampai saat ini kita ajarkan, yang sampai saat ini kita terapkan. Itu semua datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbangga Pak kita. Bangga sebangga-bangganya ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita terapkan, ilmu yang kita jelaskan. Itu semua tidak jauh dari syariat Allah. Itu semua mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ilmu yang datang kepada kita, ada pemahaman yang kita dengar, atau satu amalan yang diijazahkan kepada kita hanya untuk menjauhkan kita kepada Allah, demi Allah itu semua bukan datang dari Nabi, itu semua datang dari nafsu keinginan makhluk itu sendiri. Keinginan inilah yang akan merusak nantinya kehidupan kita. Tak kala ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan di dalamnya. Na'udzubillah wal a'yadu billah. Sehingganya apa yang kita inginkan, ajarkan anak-anak kita. Maka itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam, kalau sudah mati anak keturunan Adam, terputus segala amalnya. Itu sudah kita sering dengar. Apa yang pertama? Shadaqatin jariyatin. Yang pertama adalah sedekah jariah, nggak akan putus loh. Kalau kita memiliki, Allah berikan kepada kita perkara dunia yang berlebih, maka manfaatkan itu semua untuk senantiasa menjadi amal ibadah jariah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih ilmu yang manfaat. Kalau kita berkecimpung di keilmuan,
berkecimpung di dunia syariat, di pemahaman syariat, lalu kita ajarkan kepada syariat kepada orang lain, maka ilmu yang dilakukan oleh orang ini tadi menjadi ilmu manfaat kita. Ini akan terus jalan pahalanya. Fulan, si ustadz atau habib atau tuan guru mengajarkan keilmuan demi keilmuan di salah satu majelisnya, di salah satu pengajiannya, di salah satu halaqahnya, ia ajarkan keilmuan demi keilmuan, lalu diterapkan kembali atau diajarkan kembali oleh sang murid kepada murid-muridnya. Ini menjadi amal jariyah. Yang ketiga, ini yang harus kita hati-hati. Apa yang ketiga? Anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tuanya. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana cara kita mendidik darah daging kita agar senantiasa ingat ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, anak masih tetap bisa ingat sama kita. Maka pemahaman itu atau tata cara itu tidak akan kita dengar di kehidupan yang nyata, terkecuali kita membaca dari satu kitab yang mana itu semua akan datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin kita dapat didiknya anak-anak kita yang zaman sekarang, yang mana serba gadget, yang mana serba teknologi, yang mana serba online, itu semua tidak bisa kita buang dari kehidupan kita. Terus anak-anak kita ini gimana nasibnya? Kalau kita tidak mempelajari bagaimana cara mendidik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anaknya, tentulah kita akan jauh dari manfaat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak dapat yang ketiga ini, Pak. Yang banyak anak lupa sama orang tuanya kalau sudah mati. Kalau masih hidup, anak nyuruh-nyuruh orang tuanya. Apalagi na'udzubillah waliyadzubillah, di zaman sekarang banyak kita dengar anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena ia lalai dari kehidupan bagaimana cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik keduanya. Nggak ada ruginya masukkan anak-anak kita ini ke pondok pesantren, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya ngajak anak istri kita ini datang ke salah satu pengajian, nggak ada ruginya. Waktu yang terbuang hanya 1 jam, tapi manfaatnya seumur hidup akan kita rasakan. Sedikit cuman waktu yang terpakai. Dalam 24 jam berapa banyak waktu sudah terpakai? Luangkanlah 1 jam untuk mendengarkan tausiah, pelajaran atau halaqah online yang mana kita dapatkan manfaat di dalamnya. Jangan sampai kita lepaskan 1 hari kita ini dari perkara-perkara yang baik. Kenapa? Agar anak-anak kita tumbuh jadi anak yang saleh, tumbuh jadi anak-anak yang kelak akan membanggakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih lagi membanggakan kedua orang tuanya, sehingganya tidak akan dia lupakan orang tuanya bahkan ketika orang tuanya tadi telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ruginya, Pak. Luangkan waktu 1 hari. Dalam satu riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu ada 2 seorang saudara yang hidup di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidupnya, ini satu saudara, si abang adalah seorang yang kaya. Abangnya kaya raya, bisnisnya jalan, kehidupannya mewah, serba tercukupi, serba keinginannya bisa ia beli. Apa yang ia mau pasti dibeli. Apa yang dia mau, nggak ada yang nggak mungkin, pasti mungkin. Kalau masih urusan sama duit, kata abangnya, gampang aja. Maka si abang tadi sukses, jadi orang sukses tentang urusan dunianya. Si adik ini nggak sama, terbalik dari abangnya. Ia kalau mau makan, makan sama abangnya. Kalau mau minta sesuatu, minta sama abangnya. Kalau mau beli sesuatu harus bilang dulu sama abangnya. Sedangkan kegiatan dia, kesehariannya dia adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kegiatan yang ia sangkut pautkan di dalam kesehariannya tentang perkara tentang dunia. Semua ia isi dengan satu perkara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Semuanya tentang ibadah. Maka kata abangnya, "Dek, kalau kamu kayak begini terus, gimana kamu mau sukses?" Nah, ini yang sering kita terapkan kepada anak-anak kita. Kalau nggak sekolah, kalau nggak kerja, gimana mau sukses? Jujur kada? Adalah yang ngajarkan sama anaknya, mondok biar sukses. Adalah. Kenapa begini, Pian? Bujur kah? Memang seperti itu. Bagaimana yang ia tanamkan di dalam diri kedua orang tuanya, yang ia menanamkan kembali kepada dirinya satu perkara, terkecuali cinta kepada dunia. Sehingga si abang tadi
adalah orang yang mengeluh kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hidup di zaman Nabi. Si abang orang sukses, si adik yang ahli ibadah, sehingganya si kedua ini tadi menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan si abang menceritakan, ya Rasulullah, ini adik saya nggak mau kerja, ini adik saya kerjain cuma ibadah, ini adik saya suruh, saya ajak kerja, saya ajak berbisnis, saya ajak untuk sukses, nggak mau ya Rasulullah. Katanya, jangan ganggu saya. Biarkan saya mencari kenikmatan untuk beribadah kepada Allah. Biarkan saya tetap dengan kesendirian saya. Katanya kalau saya menjadi beban, wahai abangku, tinggalkan. Gak usah kasih makan saya, udah. Kalau kamu merasa saya ini adalah beban, tinggalkan. Maka si abang tadi datang ke Nabi dan menceritakan itu semua. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la'allaka turzaku bihi. Kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang sama abangnya si ahli ibadah ini tadi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa jadikan rezeki yang engkau dapatkan saat ini karena ibadah sang adikmu ini. Adikmu tadi ibadahnya kepada Allah mempermudah segala urusanmu. Ibadahnya dia kepada Allah melancarkan segala bisnismu. Ibadahnya dia kepada Allah menggampangkan rezekimu. Makanya kadang kita jangan mengeluhkan satu perkara yang berkaitan dengan urusan akhirat. Bisa jadi Pak, itu semua menjadi kelancaran kita tentang perkara urusan dunia. Kita datang ke tempat ini, besok kita akan mendapatkan rezeki. Atau kita datang ke tempat ini, Allah ingin memberikan kita sebuah adab, Allah ingin memberikan kepada kita sebuah bala, Allah angkat kembali karena kita duduk di tempat semacam ini mengingat nama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan? Karena dikatakan bahwa la yudfa'ul bala illa du'a, nggak ada yang bisa mendorong kembali bala atau menahan bala yang akan datang kepada satu kaum terkecuali itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam pembacaan Maulid ada yang namanya doa. Makanya di dalam satu perkara kejadian, di dalam keadaan apapun, dalam acara apapun yang kita baca selalu ada doa. Untuk apa? Mengangkat satu musibah, mengangkat bala agar senantiasa kita dijauhkan dari perkara-perkara yang dapat mencelakakan kita. Kalau nggak diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling enggak diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai dihilangkan oleh Allah, berarti doa kita termasuk orang-orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sombong dulu, bisa jadi karena kita duduk sama-sama gini, doa saya nggak dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi doa para hadirin yang salah satunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lebih baik lagi doa sendiri, jauh lebih baik kalau kita doa ramai-ramai. Kenapa? Aminnya jauh lebih banyak, maka semakin banyak kesempatan kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gemarilah, berbahagialah, seringkanlah datang-datang ke majelis semacam ini. Terlebih lagi kita istiqamah, kita senantiasa tetap semangat datang, rajin, rutin ke majelis semacam ini, maka senantiasa pula akan Allah mudahkan. Di dalam syarah hadis yang dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka dari hadis itu tadi dikatakan bahwa sesungguhnya tidaklah orang yang datang itu pasti dikasih pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis para dua saudara yang datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli hadis menerapkan bahwa faedahnya ia datang mengeluh kepada baginda Rasul. Yang pertama adalah apabila kita memiliki permasalahan dalam hidup kita, minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mustahil ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam sholat kita ditambahi di dalamnya salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi satu kewajiban yang mana apabila tidak dibaca maka tidak sah salat kita. Begitu pula di dalam doa kita, banyaklah bersalawat agar senantiasa apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sedikit saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.